Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Riz Effendi dari Pancasona Official. Nah, di episode kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan senapan angin PCP Bocap FX Airgun atau FX Crown tabung 500 cc panjang laras 60 ya. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang masih pemula pengen punya senapan angin PCP Bocap FX Crown atau FX Airgun yang modelnya kurang lebih seperti ini. Akan saya tunjukkan bagaimana sih cara pengoperasiannya dari awal sampai akhir. Pelan-pelan saja sambil ngobrol santai, pastinya video bisa disimak sampai habis. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update dan video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, kita mulai langsung bagaimana cara pengoperasian senapan angin PC Bocap FX Airgun atau FX Crown yang satu ini. Pada umumnya, senapan angin PCP Bocap FX Crown atau FX Airgun ini dari varian produknya itu ada beberapa ya. Maksudnya untuk penempatan manometernya, penempatan pompa, pengisian, hingga set lever, handle, dan sebagainya. Itu ada beberapa yang tidak seperti ini. Maksudnya penempatannya. Ada juga sih penempatan ini yang apa namanya, saya tunjukkan dulu ini tempat pengisian anginnya itu biasa juga ada yang di bawah, manometer juga ada yang biasa di samping, itu ada, tapi untuk fungsinya itu sama. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau nanti menemui senapan angin FX Crown atau FX Airgun yang tidak seperti ini detailnya penampakan ya, itu tidak usah bingung karena pengoperasian semuanya sama saja. Yang perlu diperhatikan teman-teman tuh harus tahu yang pertama mana komponen-komponennya. Seperti ini chamber nih ya. Nah, ini chamber, rangkaian chamber ini penting banget. Ini tempat masuknya mimpis nanti ada di sini. Terus di sini ada castle kokang, sistem pengisian angin. Nah, sistem pengisian angin tuh pakai ini, pakai coupler seperti ini. Ini untuk lokasinya bisa di bawah, bisa di samping sini, bisa di samping kanan. Nah, masing-masing pengrajin atau masing-masing ini beda nanti. Terus untuk set livernya juga sama. Apa namanya? Castle kokang juga sama. Castle kokang itu ada yang di sini, ada juga yang di sebelah sini. Di belakangnya itu ada. Nah, nanti terlepas dari itu semua, jangan bingung. Yang penting teman-teman tahu dulu fungsinya. Oke? Terus triggernya sama. Untuk triggernya sama. Ini triggernya ada di bawah ya, menggunakan sistem sama sih, standar ya. Ini. Terus ini yang belakang settingan power. Nah, senapan angin jenis ini bisa di set powernya teman-teman. Mau settingan low, medium, atau high power, power besar itu bisa. Semuanya bisa. Nah, ini sudah saya tunjukkan juga poin-poinnya. Terus di sebelah kanan itu juga ada. Sebentar saya putar dulu. Nah, di sebelah kanan ini pasti ada yang ini. Nah, teman-teman bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya. Sebentar saya putar dulu. Nah, ini namanya set lever atau kokang samping. Itu pasti ada semua. Nah, ini ya. Nah, ini kokang sampingnya pasti ada. Terus apa lagi? Ya, itu aja sih yang poin pokok yang harus teman-teman ketahui. Dari sini sudah. Nah, kita lanjut. Senapan angin jenis ini kan apa namanya? Harus menggunakan dua sistem pengisian, bisa single shoot, bisa magazine rotary. Nah, untuk sistemnya sendiri, teman-teman mau pilih yang mana? Mau pakai single shoot seperti ini, ya, bisa dilihat, atau bisa menggunakan magazine seperti ini yang sudah saya pasang. Ini saya lepas dulu ya magazinnya. Oke, nah. Kebetulan untuk magazin bawaan dari senapan angin PCP FX Airgun itu macam-macam. Ada yang menggunakan 10 lubang, lubangnya ada 10, ada yang pakai 14, ada juga yang pakai 8. Nanti kurang tahu teman-teman dapat senapan angin PCP FX Airgun atau FX Crown ini menggunakan magazin yang berapa round atau berapa lubang, biasanya bawaannya masing-masing. Nah, kebetulan senapan angin ini FX Airgun yang saya pakai ini itu menggunakan magazin rotary sebanyak 10 atau 8 nih? Saya hitung dulu ya. 8 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Ya kalau lebihnya 10 round seperti ini. 8 apa 9 nih? 8. Mohon maaf, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pakai 8 round atau 8 lubang. Ini bawaan dari senapan angin ini. Nanti kurang tahu juga
tipe sama biasanya juga berbeda untuk magazinnya. Tapi nggak usah bingung teman-teman. Nanti kalau pengen bagaimana cara pengoperasiannya akan saya tunjukkan detail. Oke? Dari senapan angin sudah. Nah, lanjut. Untuk senapan angin jenis ini lebih efektifnya harus menggunakan teleskop ya teman-teman, karena tidak ada visir manualnya. Jadi teman-teman nanti kalau menggunakan senapan angin PCP FX Airgun itu bisa dipakai, cuman efektifnya nanti harus pakai teleskop. Nah, untuk bagaimana cara setting teleskopnya, pasang hingga setting itu sudah saya buatkan videonya juga di kolom deskripsi ada. Oke, untuk ininya cara pasang hingga cara settingnya. Untuk bipod juga ada, cara pasang, cara setting juga ready. Ini bisa dilihat. Nah, juga sudah ada di channel YouTube kami, linknya ada di kolom deskripsi. Dan terakhir adalah peredam. Nah, untuk pasang peredamnya ini juga, ini ada ya, cara setting, pasang itu juga ada. Semua peredam, bipod dan teleskop ini semuanya itu harus setting juga, tidak hanya asal dipasang saja, harus disetting dulu supaya nanti performanya lebih bagus. Oke, sudah, kita coba langsung saja mulai. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah sistemnya ini. Ya, ini set levernya, ini caster kokangnya. Oke, saya jelaskan di awal dulu. Untuk menggunakan senapan angin ini, cek dulu ya, tekanan anginnya masih ada atau tidak. Nah, kebetulan senapan angin ini semua sudah dilengkapi dengan namanya manometer. Nah, manometernya ini ada penempatannya bebas. Maksudnya penempatannya itu enggak hanya di bawah saja, bisa juga ada di samping, di chamber seperti ini ada. Nah, kebetulan senapan angin ini manometernya ada di bawah. Oke, cek dulu manometernya masih ada tekanan angin enggak? Oh, masih banyak. Oke, bisa dilihat. Nah, masih banyak, 2000 lebih ya. Nah, kapasitas senapan angin ini mentoknya itu di 2500. Jangan sampai over. Kalau over nanti biasanya menyebabkan sealnya itu cepat rusak. Jadi tekanan anginnya, senapan angin ini minimal jangan sampai kehabisan angin total, jangan sampai over kapasitas. Ya, minimal senapan angin ini itu untuk tekanan anginnya kurang lebih ya minimalnya 300 sampai 400 PSI. Nanti kalau sudah mencapai angka 300 sampai 400 PSI mohon diisi ulang. Dan yang kedua itu untuk maksimal tekanan anginnya di dalam tabung itu 2000 sampai 2500 PSI dan jangan sampai over. Oke, jelas ya. Nah, dari tekanan angin sudah ada, kita coba langsung. Nah, di sini saya memberikan contoh mau pakai single shoot dulu atau magazin boleh. Nah, ini saya pakai single shoot dulu aja ya. Nah, bisa dilihat. Ini saya pakai single shoot. Nah, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah saya geser dulu ke belakang. Nah, oke. Untuk membukanya itu ada di gendel samping di sini yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke. Nah, di sini ini untuk kokangnya itu ditarik dulu sampai ke belakang. Sampai dia berbunyi ya. Kalau sudah, ini sudah ditarik ke belakang sampai mentok, bisa dilihat dari posisi grendel cancel kokangnya. Cancel kokangnya ini. Nah, ini bisa dilihat dulu posisinya. Tadi waktu sebelum saya cancel dulu, posisi normal ya. Nah, ketika posisi normal dia itu ada di depan. Tapi ketika dia ditarik untuk grendel sampingnya atau side levernya, dia akan ngikut ke belakang. Nah, bisa dilihat, oke? Nah, posisikan kalau dia posisinya ada di belakang seperti ini, jadi dia sudah siap ditembakkan, alias posisinya dia masuk siap tembak. Kemudian, nah, saya menggunakan single shoot. Single shoot ini tinggal dipasang aja dari samping sini. Nah, dari samping sini, oke, bisa dilihat dulu. Nah, oke, dari samping sini saya masukkan dulu, agak didorong. Kemudian kalau sudah bisa masuk ya, oke. Nah, mimisnya baru dimasukkan dari, kelihatan nggak dari sini ya? Nah, insya Allah kelihatan deh ya, oke. Mimisnya dimasukkan dari sini. Nah, ini mimis posisinya seperti ini. Untuk yang bulat nih. Nah, yang bulat itu posisinya ada di depan, yang bulat. Kalau yang di belakang itu roknya seperti ini. Nah, jangan sampai kebalik ya. Nah, masukkan seperti ini. Oke. Sudah bisa masuk posisinya seperti ini. Nah, saya tunjukkan dulu. Oke, bisa dilihat. Nah, itu posisinya. Nah, untuk kepalanya ada di dalam, di depan, roknya ada di belakang. Kemudian kunci ini ya, set levernya ini dikunci.
Oke, bisa dilihat. Nah, set levelnya dikunci ke depan sampai mentok. Nah, nanti bisa dilihat untuk mimisnya dia bisa masuk dengan sempurna. Oke, dan ini siap ditembakkan. Oke, kita tes dulu. Pelan-pelan aja teman-teman untuk memulai atau pengoperasiannya. Mungkin bagi para pemula, saya menyarankan jangan terlalu buru-buru, pelajari dengan seksama. Biasanya nanti kalau salah penggunaan, salah pengoperasian, itu bisa menyebabkan nanti kerusakan dari unit senapan angin tersebut. Oke, ini sudah siap ditembakkan nih. Nah, ini posisinya bisa dilihat ya. Ini posisinya bisa dilihat. Nanti kalau ketika ditembakkan dia akan maju. Oke, tes dulu. Nah, oke, bisa kan? Nah, ini sudah normal. Begitu juga nanti menggunakan magazin rotari sama. Harus dimasukkan dulu mimisnya. Oke? Kalau mau menggunakan single shot sudah paham dari sini. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja, dikokang dulu, paham isi, kokang dulu seperti ini. Isi lagi, posisinya mimis jangan sampai terbalik seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Kalau sudah, dorong sampai masuk, kemudian tembakkan. Oke, paham ya? Nah, untuk set powernya saya menggunakan set power maksimal di sini, bisa dilihat. Oke, ini set power maksimal. Teman-teman nanti bisa coba sendiri. Terlalu kencang bisa dikendorin, terlalu lemah bisa dikencengin seperti ini. Bisa disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Oke. Terus oh ya, semakin kencang powernya, semakin cepat pula anginnya habis. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil powernya, angin yang di dalam tabung itu semakin awet. Tergantung kebutuhan dan tergantung selera dari teman-teman. Oke. Terus lanjut, di sini saya menggunakan magazin rotari nih. Nah, magazin rotari ini untuk cara pengisiannya sudah saya buatkan video tutorial lengkapnya di channel YouTube kami. Tapi nanti kalau bingung bagaimana cara operasiannya, saya tunjukkan langsung detail aja ya. Memang videonya ini agak panjang teman-teman, karena step by stepnya itu detail, supaya nanti teman-teman nggak bingung bagaimana cara pengoperasian. Karena kasusnya banyak sekali teman-teman sobat hunter yang menggunakan senapan angin jenis ini, macet, mimisnya menumpuk di dalam sini. Oke ya, saya keluarkan dulu sebentar. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini magazin bawaan dari senapan angin ini menggunakan 8 round. Ini untuk pengisiannya, ada jarumnya di sini kan, tinggal diputar aja. Nah, satu arah. Nah, sampai dia mentok, kemudian isi mimis satu. Posisinya seperti ini, yang rocknya ada di belakang, kepalanya ada di depan. Nah, dorong dulu sampai masuk satu, kunci, untuk mengunci. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal ngikutin aja, diputar ke kiri sini. Nah, tinggal dimasukkan satu persatu mimisnya seperti biasa sampai penuh. Oke. Seperti ini. Nah. Oke. Bisa dilihat ya, teman-teman. Jadi untuk tahapannya itu sebenarnya nggak begitu rumit. Cuman saya ingin tahu detail, saya ingin memberikan informasi lebih detail aja supaya nanti teman-teman nggak bingung. Soalnya memang pemula ini suka bingung ya. Memang kalau belum pernah pegang, belum pernah pakai itu memang agak susah juga kalau tidak tahu teorinya, tidak tahu caranya. Biasanya kalau asal dipakai itu biasanya menyebabkan macet fungsi, mimisnya ada yang tidak sempurna dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Jadi mohon teman-teman simak dulu video sampai habis, sampai benar-benar nanti teman-teman bisa. Nah, ingat untuk memasukkan mimis dalam magazin itu juga diperhatikan, jangan sampai terbalik dan jangan sampai ada mimis yang rusak dimasukkan. Pilih mimis yang benar-benar bagus ya. Kalau sudah bagus, tidak ada yang rusak, tinggal dipasang. Jangan sampai terbalik, jangan sampai ada mimis yang rusak. Oke, kita coba cek dulu. Nah, untuk memasukkan magazin sama, ini dilepas dulu, dibuka dulu grendelnya. Oke. Saya dari sini aja supaya lebih mudah. Oke, bisa dilihat dulu. Nah, ini ya, saya lepas dulu. Saya tarik keluar. Nah, kemudian posisinya seperti ini. Yang kaca yang bening ya, itu di bagian belakang seperti ini. Terus yang belakang, yang ini, yang hitam itu posisinya ada di depan.
Jadi seperti ini. Oke, saya masukkan dulu seperti ini. Nah, posisi jangan sampai terbalik. Oke, sudah masuk ya, bisa dilihat. Tapi harus tekan juga, jangan sampai separuh masuk. Masuknya jangan sampai separuh, sampai full. Tekan seperti ini. Nah, kalau sudah dia bisa masuk dengan presisi, dimasukkan seperti ini. Nah, jadi dia posisinya siap tembak. Nah, dari sini mohon diingat-ingat, ketika posisi dia sudah masuk, ya, jangan sampai di cancel kokang. Kalau di cancel kokang, takutnya nanti mimisnya dia bisa menumpuk di sini, macet. Nah, jadi ketika sudah masuk, kalau teman-teman pengen membatalkan tembakan, dibuang aja, ditembakkan dulu ke tanah atau ke atas, supaya nanti dia tidak ada mimis yang menumpuk di dalam chambernya. Oke, dan ini siap ditembakkan. Oke, saya tembakkan dulu, posisinya seperti ini. Ya. Nah, tes tembak dulu. Nah, oke. Sama. Tarik, ini magasinya berputar secara otomatis, teman-teman. Ketika teman-teman tarik seperti ini, nah, dia sudah muter sendiri. Tinggal dimasukkan saja. Nah, ingat untuk dorongnya juga harus kenceng ya. Jangan sampai tengah-tengah. Kalau tengah-tengah nanti takutnya mimisnya juga kurang masuk sempurna. Jadi agak kenceng dorongnya. Dorongnya set lever itu agak kenceng. Oke, sama. Lanjut. Nah, tembakkan. Satu lagi. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman, untuk pengoperasiannya cukup lumayan mudah. Tapi kalau nanti salah pengoperasian dan lain sebagainya, bisa menyebabkan fatal. Biasanya ada kerusakan, mimis macet, dan lain sebagainya. Itu yang sering banget terjadi. Saya merekomendasikan untuk cara pengoperasian ini untuk pemula. Tapi kalau teman-teman nanti yang sudah profesional, yang sudah ahli banget menggunakan senapan angin PCP Bocap FX Crown atau FX Airgun yang model seperti ini, bisa share aja beberapa pengalaman pribadi teman-teman. Saya di sini sifatnya membantu berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika uji lapangan menggunakan senapan angin jenis ini, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk lebih mudah dan lain sebagainya, kalau teman-teman punya cara tersendiri, monggo bisa diaplikasikan atau bisa di-share lewat video atau lewat kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang pemula itu bisa mencontoh, bisa menerapkan metode-metode tersebut di pengalaman pribadi masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ya, sudah cukup. Kalau mungkin butuh informasi lebih lanjut, ada nomor WhatsApp yang bisa teman-teman hubungi langsung di jam kerja. Ingat, jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu dan tanggal merah kami libur. Oke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, itu tadi mengenai video bagaimana cara menggunakan senapan angin PCP Bocap FX Crown atau FX Airgun dari awal sampai akhir ya, step by stepnya seperti apa sudah saya tunjukkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kalaupun teman-teman masih bingung atau ingin membutuhkan informasi lebih lanjut ya, ngobrol santai langsung dengan kami, siap melayani di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur, yang bisa teman-teman langsung hubungi di nomor WhatsApp yang sudah saya tunjukkan di video ini. Oke, kurang lebihnya untuk video kali ini cukup sekian, dan kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Pastinya jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Oke, saya Muhammad Haris Effendi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.